Saudara-saudari Shalom, puji Tuhan berkat pemeliharaan Tuhan yang kita alami setiap hari. Hari ini saya membawa kita untuk belajar dari firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 55 ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Setiap kita ada impian, ada rancangan, dan ada jalan. Paling tidak pun kita selalu akan berpikir apa yang kita mau buat semenit ke depan. Namun, ketika yang terjadi tidak sama dengan tujuan atau kehendak kita, sudah tentu ada tekanan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru terjadi. Saudara-saudari, ketika dokter memberitahu bahwa anak sulung kami menghidap sakit thalassemia major pada Februari tahun 2012, ketika itu umurnya baru genap 2 tahun. Tidaklah mudah untuk kami suami istri menerima kenyataan yang menyakitkan ini. Dalam perjalanan pulang ke rumah, ketika saya merenungkan perkara ini, timbul suatu nyanyian yang tidak pernah saya hafal sebelumnya. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Saya balik dan mencari tahu keseluruhan lagu itu. Ia menjadi nyanyian kesukaan kami sekeluarga, terutama anak lelaki kami ini. Setiap hari kami lalui dengan penuh percaya Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dan menyembuhkan anak kami. Kami berjuang habis-habisan sambil berdoa dan berpuasa, memohon belas kasihan Tuhan. Kami mendidik anak-anak kami, terutama anak lelaki kami ini, untuk berjuang dan melekat kepada Tuhan. Ketika anak kami ini menghampiri umur 12 tahun, kami melihat perubahan pada tubuhnya. Perubahan yang sangat positif. Sehingga dia katakan kepada saya, "Mami, tengok, saya merah macam Mami. Saya sihat sekarang." Dan saudara, darah anak kami tidak cepat turun ketika itu. Tidak lagi cepat turun. Kami sangat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Saya bersaksi kepada keluarga dan kawan-kawan bahwa Tuhan Yesus begitu baik. Dia menolong anak kami. Kami sekeluarga bercerita bahwa tidak lama lagi genap 12 tahun umurnya. Suami saya memberitahu kepada anak kami ini, setelah dia genap 12 tahun, dia akan membawanya ke JPN untuk membuat IC. Dan anak kami ini sangat gembira. Dia sangat menanti hari di mana umurnya genap 12 tahun. Saudara, rancangan Tuhan lain. Pada 29 Januari 2022, 18 hari sebelum anak kami genap 12 tahun, Tuhan mengambilnya dan membawanya pulang ke rumah Bapa di sorga. Malam sebelum anak kami diambil oleh Tuhan, di dalam persekutuan doa bersama, kami membaca cerita Yesus di dalam Lukas pasal 2, ayat 41 hingga 49, di mana Yesus pergi ke Yerusalem bersama orang tuanya. Waktu itu Yesus baru berumur 12 tahun. Ketika orang tuanya, Maria dan Yusuf, pulang ke rumah,
Mereka mendapati bahwa Yesus tidak bersama mereka. Mereka berpatah balik ke Yerusalem dan mendapati Yesus berada di Bait Allah bersama alim ulama. Di dalam ayat 48 Maria berkata, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Dalam ayat 49 Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Inilah pelajaran Alkitab yang terakhir yang anak kami ini dengar. Dan keesokan harinya Tuhan membawanya pulang ke rumah Bapa di sorga. Seperti kepada Maria dan Yusuf, Yesus berkata, "Mengapa kamu cemas? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku?" Seolah-olah ketika itu, ketika kami sangat sedih, sangat hancur, sangat remuk, seolah-olah di dalam hati kami, di dalam pikiran kami, seolah-olah anak kami juga berkata kepada kami, "Mengapa kamu sedih? Tidak tahukah kamu bahwa aku harus pulang ke rumah Bapakku?" Dalam hal yang sederhana ini, Tuhan menguatkan dan menghibur kami. Saudara-saudari, ketika hal yang paling menyakitkan ini terjadi dalam keluarga kami hanya tersungkur di hadapan Tuhan dan berkata, "Tuhan, anak kami, Elshuaniel, adalah milik-Mu. Kami berserah kepadamu." Kami memang menangis dan sangat rindu. Namun ada damai yang melampaui segala akal melingkupi kami. Di tengah badai kehilangan, Tuhan dengan caranya sendiri memberi kekuatan dan penghiburan kepada kami suami istri dan adik-adiknya, Yohana dan Sarah. Rancangan Tuhan itu kadang-kadang sangat sulit dimengerti. Namun, mari terus tunduk kepada jalan dan rancangan Tuhan. Kesulitan, kesakitan, bahkan semua yang ada di dunia ini hanya sementara. Jangan biarkan jalan kepada hidup yang kekal di sorga dihambat oleh perkara-perkara yang sementara ini. Tuhan itu baik. Dia berhak atas seluruh hidup kita. Dia juga berhak atas segala perkara yang kita pikir milik kita. Percayai Tuhan. Dia perancang terbaik dan tidak pernah gagal. Selagi ada waktu, mari manfaatkan waktu yang ada untuk bersaksi bagi Tuhan. Di dalam segala keadaan, sekalipun di dalam situasi di mana rancangan kita, jalan kita, impian kita tidak tercapai, mari tetap percaya Tuhan. Mari sebarkan kebaikan Tuhan di tengah dunia yang sementara ini. Roma 8:28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena sekalipun kami seringkali mengalami keadaan di mana cita-cita kami, impian kami, jalan dan rancangan kami tidak tercapai, Tuhan selalu menguatkan dan menghibur kami. Pimpin kami untuk setia di dalam proses Tuhan, setia di dalam kehendak Tuhan, sehingga sampai waktu Tuhan untuk membawa kami pulang ke rumah Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Amin.